Top Marco Top, alhamdulillah berita bahagia buat kita semua. Kalah telak di Australia, pemain timnas Indonesia kini siap tunjukkan perubahan besar di laga lawan Bahrain. Meski sempat terpuruk, para pemain timnas Indonesia kini lebih kuat dan bertekad untuk tampil lebih baik. Mereka siap membalas kekalahan dengan permainan yang lebih impresif dan menggetarkan di hadapan Bahrain. Saksikan aksi penuh semangat mereka di laga berikutnya. Lawan Bahrain, 23 pemain timnas Indonesia diumumkan Kluivert taktik baru, semangat baru. Patrick Kluivert telah memilih 23 pemain terbaik untuk membawa timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan strategi segar dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia siap mencatatkan hasil gemilang. Ingin tahu siapa saja yang dipilih dan yang dicoret? Simak daftarnya. Timnas Indonesia hadapi tantangan berat. Bahrain tak pernah kalah di 5 laga tandang terakhir. Bahrain terbukti sangat tangguh di laga tandang, tapi timnas Indonesia tak takut dengan tantangan ini. Dengan semangat yang membara, Garuda siap untuk mencatatkan sejarah baru dan mengalahkan tim kuat ini. Akankah Indonesia sukses? Supporter diminta bersabar. Patrick Kluivert janji timnas Indonesia akan tampil berbeda. Patrick Kluivert meminta waktu lebih untuk menyesuaikan taktik yang akan mengubah wajah timnas Indonesia. Bagaimana hasil akhirnya? Nantikan kejutan besar berikut ini. Bukan faktor Kluivert saja. Ini alasan Calvin Verdonk yakin masa depan timnas Indonesia mengagumkan. Banyak yang membandingkan Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, tapi Calvin Verdonk punya pandangannya sendiri. Masa depan timnas Indonesia cerah dan semua itu berkat perubahan yang dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan. Apa kata Verdonk selengkapnya? Di tengah keterpurukan timnas, PSSI ucapkan selamat ulang tahun ke Presiden FIFA yang selalu dukung Indonesia. Meskipun timnas Indonesia baru saja dihancurkan 5-1 oleh Australia, Ketua Umum PSSI tetap menunjukkan sikap positif dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden FIFA. Dalam momen sulit ini, PSSI mengapresiasi dukungan terus-menerus yang diberikan oleh Presiden FIFA untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apakah dukungan internasional bisa membawa perubahan bagi timnas Garuda? Simak cerita lengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top, alhamdulillah berita bahagia buat kita semua. Kalah telak di Australia, pemain timnas Indonesia kini siap tunjukkan perubahan besar di laga lawan Bahrain. Meski sempat terpuruk, para pemain timnas Indonesia kini lebih kuat dan bertekad untuk tampil lebih baik. Mereka siap membalas kekalahan dengan permainan yang lebih impresif dan menggetarkan di hadapan Bahrain. Saksikan aksi penuh semangat mereka di laga berikutnya. Inilah update persiapan timnas Indonesia 2 hari sebelum melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi mental pemain telah bangkit usai kalah dari Australia. Sebagai informasi, laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar pada Kamis (20 Maret 2025) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan bakal jadi harga mati bagi timnas Indonesia. 3 poin jadi cara agar mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Tim asuhan Patrick Kluivert datang ke Jakarta dengan modal negatif. Pasalnya, timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia. Kekalahan tersebut jelas mengundang banyak amarah warganet Indonesia. Pasalnya, kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung dari ronde ketiga makin menipis. Selain itu, awalnya laga ini diharapkan dapat jadi sumber poin timnas Indonesia.
Pasalnya, Australia tampil di laga lawan timnas Indonesia dengan banyak pemain cedera. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia mengungkapkan perkembangan tim saat ini. Pihaknya mengakui bahwa mental timnas Indonesia sempat turun usai kalah lawan Australia. Usai laga, pihaknya terus-menerus memompa semangat juang para pemain Tom Haye dan kawan-kawan. Yang pertama yang perlu harus saya sampaikan, ujar Sumarji. Kita memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan. Dikarenakan kemarin kita mengalami kekalahan lawan Australia. Dan momentum itu betul-betul kami pergunakan untuk memotivasi para pemain. Kebetulan di tim ini juga ada tim yang memang khusus menangani berkaitan dengan mental para pemain yang agak sedikit menurun, lanjutnya. Namun saat ini pihaknya mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia sudah datang dalam kondisi baik. Semangat juang para pemain timnas Indonesia sudah baik. Mental bertanding para pemain sudah kembali pulih dan siap usung misi bangkit lawan Bahrain. Para pemain sudah bisa berlatih sepenuh hati untuk mengincar misi 3 poin kontra Bahrain. Kondisinya latihan ini tadi sudah betul-betul baik semua, ujar Sumarji. Boleh dikatakan fight para pemain all out berlatih dan akan mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25, ujarnya. Lawan Bahrain, 23 pemain timnas Indonesia diumumkan Kluivert taktik baru, semangat baru. Patrick Kluivert telah memilih 23 pemain terbaik untuk membawa timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan strategi segar dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia siap mencatatkan hasil gemilang. Ingin tahu siapa saja yang dipilih dan yang dicoret? Simak daftarnya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mengumumkan daftar 23 pemain melawan timnas Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Patrick Kluivert mengumumkan daftar 23 pemain beberapa jam sebelum pertandingan dimulai yang digelar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini timnas Indonesia bermaterikan 29 pemain. Sebanyak 29 pemain ini pun sudah tiba di tanah air pada Jumat 21 Maret 2025 sore waktu Indonesia Barat. 1. Hanya 23 nama yang bisa didaftarkan ke AFC. Sesuai regulasi AFC, hanya 23 nama yang bisa didaftarkan untuk melawan Bahrain. Alhasil, Patrick Kluivert harus mencoret 6 nama diantaranya demi mendapatkan 23 personil. Sebelumnya saat menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025, Patrick Kluivert mencoret Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, dan Hoki Caraka. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner dicoret bukan karena kalah saing, melainkan harus menjalani skorsing 1 pertandingan. Tenaga keduanya bisa diandalkan saat timnas Indonesia menjamu Bahrain. Sementara itu Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka murni kalah saing sehingga terdepak dari daftar 23 pemain. Lantas, siapa 6 nama yang berpotensi terdepak dari skuad melawan Bahrain? 2. Prediksi 6 nama yang dicoret jelang lawan timnas Bahrain. 6 nama itu adalah Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Sandy Walsh. 5 nama yang disebut di awal dicoret murni karena kalah saing.
Septian Bagaskara yang masuk daftar 23 pemain melawan Australia berpotensi terdepak kali ini efek kehadiran Ragnar Oratmangoen. Sementara Sandy Walsh berpotensi dicoret karena mengalami masalah pada bagian dada saat menghadapi Australia. Satu harapannya, pemain-pemain yang dipanggil dapat tampil optimal. Sebab timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Bahrain untuk menjaga peluang lolos Piala Dunia 2026. 3. Prediksi daftar 23 pemain timnas Indonesia melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper Maarten Paes, Hernando Ari, Emil Audero. Back Jay Idzes, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Jordi Amat, dan James Saine Patinama, Justin Hubner. Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupes, Eliano Reijenders. Depan Rafael Struijk, Ole Romenyeng, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. Timnas Indonesia hadapi tantangan berat. Bahrain tak pernah kalah di 5 laga tandang terakhir. Bahrain terbukti sangat tangguh di laga tandang, tapi timnas Indonesia tak takut dengan tantangan ini. Dengan semangat yang membara, Garuda siap untuk mencatatkan sejarah baru dan mengalahkan tim kuat ini. Akankah Indonesia sukses? Bahrain terbukti tangguh saat menjalani laga tandang di semua kompetisi. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasukan Garuda wajib meraih 3 poin pada laga tersebut. 3 poin bakal menjaga mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, tim asuhan Patrick Kluivert datang ke laga ini dengan modal negatif. Tim Merah Putih dihajar 1-5 oleh Australia pada laga sebelumnya. Tentu laga ini juga jadi misi bangkit bagi pasukan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan kekuatan Bahrain sedikitpun. Tim asuhan Dragan Talajic terbukti tangguh saat menjalani laga tandang. Hasil yang dicantumkan di artikel ini tidak mencantumkan duel Bahrain di Piala Teluk 2024 di Kuwait. Bahrain jadi juara pada turnamen Piala Teluk 2024. Di luar turnamen Piala Teluk 2024, Mohamed Marhoon dan kolega tangguh di luar kandang. Bahrain hanya kalah sekali dalam 5 pertandingan terakhir di laga tandang. Kekalahan tersebut baru saja terjadi saat Bahrain kalah lawan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis. Sisanya Bahrain mengantongi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Yang lebih berbahaya adalah Bahrain sebelumnya jadi satu-satunya lawan yang mampu mencuri 3 poin di markas Australia pada laga pembuka ronde ketiga. Tim asuhan Dragan Talajic tampil lebih liar kala bermain di luar kandang. Bahrain tak ragu untuk memainkan permainan pragmatis, cenderung kasar, dan tak ragu untuk memainkan psikologis lawan. Selain itu, mereka akan mencuri gol saat lawan sudah termakan emosi. Bola mati jadi jurus andalan Bahrain untuk mencetak gol. Di pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia gagal menang di markas Bahrain gara-gara kebobolan 2 kali dari situasi bola mati. Tentu Patrick Kluivert jelas harus lebih waspada saat menjalani laga lawan Bahrain.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Supporter diminta bersabar, Patrick Kluivert janji timnas Indonesia akan tampil berbeda. Patrick Kluivert meminta waktu lebih untuk menyesuaikan taktik yang akan mengubah wajah timnas Indonesia. Bagaimana hasil akhirnya? Nantikan kejutan besar berikut ini. Supporter timnas Indonesia mulai menyuarakan tagar #KluivertTout usai debut tragisnya sebagai juru taktik pasukan Garuda. Pelatih asal Belanda tersebut gagal membawa timnas Indonesia menang di laga perdananya. Jay Itzes dan kawan-kawan berhasil menang 1-5 di markas Australia di Sydney Football Stadium Jumat (20 Maret 2025) dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat publik menyoroti tajam penampilan merah putih di bawah asuhan pelatih baru. Timnas Indonesia dinilai gagal total saat debut Patrick Kluivert. Penampilan yang tak memuaskan membuat tagar #KluivertTout menggema di sosial media. Laga lawan Bahrain pada Selasa malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jadi penghakiman sesungguhnya bagi pelatih asal Belanda tersebut. PSSI menanggapi hal tersebut secara sabar kepada awak media. Tanggapan tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Pihaknya meminta publik tetap percaya dengan proses. Sumarji menegaskan bahwa Patrick Kluivert dan tim pelatih mendapatkan kepercayaan penuh untuk bisa mewujudkan impian PSSI untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saya kira kita harus percaya dulu ya, kita harus percaya dulu, ujar manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Kalau berkaitan dengan soal tuntutan masyarakat, saya kira masyarakat tahan dulu lanjutnya. Saat ini, tim pelatih tengah bekerja keras demi hasil terbaik untuk timnas Indonesia di laga lawan Bahrain. Pihaknya berharap agar timnas Indonesia menang atas Bahrain. Kita berikan kepercayaan penuh kepada tim kepelatihan sehingga tim pelatih dan seluruh all team itu betul-betul berjuang keras menuju harapan impian kita semuanya. Saya mohon kiranya masyarakat agar betul-betul percaya dulu, supaya tim ini betul-betul mempersiapkan pertandingan yang tinggal beberapa hari ini betul-betul dengan baik. Sabar dulu. Semuanya pasti akan kelihatan hasilnya ketika masyarakat percaya dan tim bekerja dengan keras. Kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang jadi keinginan kita semua, ujarnya. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Bukan faktor Kluivert saja. Ini alasan Calvin Verdonk yakin masa depan timnas Indonesia mengagumkan. Banyak yang membandingkan Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, tapi Calvin Verdonk punya pandangannya sendiri. Masa depan timnas Indonesia cerah dan semua itu berkat perubahan yang dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan. Apa kata Verdonk selengkapnya?
Pemain belakang timnas Indonesia, Calvin Verdonk, angkat bicara soal perbandingan antara era kepelatihan Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Calvin Verdonk sudah bermain di dua era kepelatihan timnas Indonesia. Sejak debut pada 11 Juni 2024, Verdonk sudah pernah dilatih oleh Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Calvin Verdonk sudah 7 kali tampil di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dirinya tetap konsisten menjadi pilihan utama di sektor bek kiri timnas Indonesia. Sementara itu, bek NEC Nijmegen tersebut baru sekali tampil di era Patrick Kluivert. Laga pertama Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia berakhir pahit. Pasalnya, pasukan Garuda dihajar 1-5 oleh Australia dalam laga ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdonk angkat bicara soal kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Menurutnya, Kluivert adalah sosok yang bagus. Dirinya meyakini bahwa timnas Indonesia punya masa depan cerah di bawah Patrick Kluivert. Dia bagus untuk memilikinya di sini, ujar Calvin Verdonk. Saya pikir dia punya kepribadian besar dalam sepak bola. Dan juga secara pribadi, ya kita baru memainkan satu laga. Dan masa depan terlihat cerah bersama Patrick, lanjutnya. Calvin Verdonk beberkan perbedaan kepemimpinan dengan Shin Tae-yong. Keduanya dinilai memiliki visi yang berbeda. Namun Calvin Verdonk tidak menjelaskan visi keduanya secara detail. Tentu saja mereka bukan orang yang sama, ujar Verdonk. Dan dia punya visi sendiri dan Shin Tae-yong punya visi sendiri. Kini kami dalam era baru bersama Patrick Kluivert, ujarnya. Dirinya tidak berbicara banyak soal perbedaan metode melatih antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang perbedaan di antara kedua pelatih, ujar Verdonk. Saya pikir mereka berdua adalah dua pelatih yang hebat, ujarnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Di tengah keterpurukan timnas, PSSI ucapkan selamat ulang tahun ke Presiden FIFA yang selalu dukung Indonesia. Meskipun timnas Indonesia baru saja dihancurkan 5-1 oleh Australia, Ketua Umum PSSI tetap menunjukkan sikap positif dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden FIFA. Dalam momen sulit ini, PSSI mengapresiasi dukungan terus-menerus yang diberikan oleh Presiden FIFA untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apakah dukungan internasional bisa membawa perubahan bagi timnas Garuda? Simak cerita lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden FIFA Gianni Infantino lewat akun Instagramnya pada Minggu. Selamat ulang tahun, sahabat saya, Presiden FIFA Gianni Infantino. Kata Erick, kepemimpinan Anda di FIFA telah menjadi pendorong utama dalam menyatukan dunia melalui sepak bola, memajukan inklusivitas, dan menghadirkan inovasi untuk generasi mendatang, kata Erick. Dia menilai usaha-usaha Infantino mencerminkan komitmen menjadikan sepak bola sebagai wadah kemajuan, keberagaman, dan pemersatu global. Erick berterima kasih karena Infantino telah memberi kesempatan kepada sepak bola Indonesia untuk bertransformasi. Melalui cetak biru jangka panjang, Erick menyatakan akan terus membuat sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi. Infantino yang sebelumnya bekerja untuk UEFA memulai kiprahnya di FIFA dalam kongres luar biasa pada 2016 ketika dia terpilih sebagai Presiden FIFA dengan mengungguli Salman bin Ibrahim Al Khalifah, Pangeran Ali Al Hussein.
dan Jerome Champagne. Pria Swiss Italia ini kemudian terpilih kembali sebagai presiden FIFA dalam kongres tahunan pada 2019 di Paris saat dia menjadi calon tunggal sehingga tidak diperlukan pemungutan suara. Infantino kembali terpilih dalam kongres FIFA di Rwanda pada 2023 yang kembali tanpa pesaing.